Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan dengan NIM 1871570. Di sini saya ingin menuntaskan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Pertama, jelaskanlah yang melatar belakangi munculnya ekonomi pendidikan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Masalah tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi versus makroekonomi. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen, keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian, perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lainnya. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisible and inverted economy, daya tahan ekonomi, merkantilisme, Bretton Woods, dan sebagainya. Tokoh-tokoh ekonomi di sini pertama ada Adam Smith, itu bapak ekonomi terkenal sebab buku yang diterbitkan pada tahun 1776 yang berjudul Wealth of Nations. Menurutnya perilaku ekonomi dikendalikan oleh invisible hand. Kedua, David Ricardo, bukunya yang terkenal adalah Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Teori yang dikembangkannya adalah teori tentang produksi dan distribusi, sewa tanah, dan perdagangan internasional. Yang ketiga itu John Maynard Keynes, yang terkenal karena bukunya yang berjudul The General Theory of Employment pada tahun 1930. Keynes juga adalah pelopor dari teori ekonomi makro. Ekonomi pendidikan telah ada sejak zaman Yunani kuno, tepatnya pada 400 tahun sebelum Masehi. Namun, pada saat itu, pemikiran ekonomi masih menjadi bagian dari filsafat moral. Selanjutnya, pemikiran ekonomi dipelopori oleh Plato pada 427 sampai 347 tahun sebelum Masehi. Teori Plato yang masih relevan hingga sekarang adalah fungsi uang sebagai alat tukar, sebagai alat pengukar nilai, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Pemikiran selanjutnya dari Aristoteles, murid Plato, tentang laba pertukaran uang, dan pemikiran dari Xenophon tentang warga lokal yang harus melayani pengunjung destinasi wisata. Poin kedua yaitu jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Artinya, semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, semakin tinggi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan, dan daya saingnya di tingkat global. Melalui pendidikan, tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang andal. Poin ketiga yaitu gambaran pendapat Anda mengenai pasar tenaga kerja terdidik Indonesia. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang melakukan sebuah pekerjaan berdasarkan pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui jalur formal dan informal. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, pekerjaan memiliki korelasi yang penting tentang anggapan di mata masyarakat. Seorang dokter dan polisi akan lebih dihormati dan disanjung ketimbang tukang kulik batu atau supir angkot. Padahal paradigma ini salah mengotak-katakan seseorang berdasarkan pekerjaan yang dimiliki bukanlah hal yang etis. Namun apa boleh buat, pola pikir ini tetap tertanam di dalam pemikiran sebagai besar masyarakat. Contoh tenaga kerja terdidik di Indonesia yaitu dosen.
Jika guru adalah sebutan untuk pengajar pada tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA, maka dosen atau guru besar adalah sebutan untuk pengajar pada jenjang pendidikan perkuliahan. Untuk bisa memiliki pekerjaan sebagai dosen, minimal pendidikan yang harus ditempuh adalah S2. Gelar bagi dosen biasanya adalah master, sesuai dengan ilmu keahlian yang diambil. Dosen juga menjadi pekerjaan impian bagi banyak kalangan. Sekian dari saya. Apabila saya salah kata-kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.